Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Para hadir kaum muslimin muslimat ingkang kawula muliakan, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatidah lan sedaya kaum muslimin muslimat ar-rahim rahmana wa rahimakumullah. Monggo sareng-sareng bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi rasa syukur ingkang kita aturaken Allah Subhanahu wa taala nambahi nikmat lan rahmatipun dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman adalah merupakan pangkal dari segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat adalah merupakan bagian dari modal untuk nikmat yang ada dalam kesehatan dunia ini. Merupakan bagian dari yang terpenting bagi kita adalah untuk menyempatkan dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wonten ing enjing punika insyaallah tema kajian ba'da subuh tentang istiqamah. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dawuh saking Allah Subhanahu wa taala ingkang mongelipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sintenipun tiyang ingkang istiqamah, anggenipun gesang punika selalu mengucapkan Gusti Allah punika Tuhan kawula, Rabbuna Allah. Istiqamah dalam mengucapkan Allah sebagai Rabb kami yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada kami, yang mendidik dan membesarkan kami. Maka orang-orang tersebut yang istiqamah di dunianya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan Allah khafun alaihim walahum yahzanun alla takhafu wala tahzanu, untuk tidak bersedih dan tidak gelisah karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan yang telah dipersiapkan oleh Allah, yaitu adalah negeri di surga Jannatun Na'im. Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu istiqamah? Istiqamah adalah merupakan keberlanjutan atau terus-menerus tanpa berhenti. Istiqamah ini adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala senangi, sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk beribadah walaupun sedikit tapi terus-menerus. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ini akan bisa mengalahkan orang yang mempunyai 1000 keramat. Nah, mari kita bahas bersama-sama bagaimana untuk dapat istiqamah.
Ada kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu adalah alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan diberikannya amanah untuk memakmurkan bumi. Maka bumi ini ternyata sudah mempunyai tabiat, yaitu adalah istiqamah. Mari Bapak Ibu kita lihat mana ciptaannya Allah yang tidak istiqamah selain manusia dan jin atau makhluk Allah yang bersifat kekal atau sifatnya adalah selalu dalam lindungan. Misalnya contohnya adalah malaikat. Malaikat istiqamah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah contohnya bertasbih, sujud terus sampai hari kiamat. Dimulai dari diciptakannya sujud dan bertasbih. Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomahnya matahari jenengan mangke ningali jam 6 matahari ketika pagi wonten pundi posisine? Di timur apa di barat? Timur. Kalau sudah jam 12 siang posisi matahari teng pundi? Atas. Apakah pernah melihat jam 12 matahari masih ada di sebelah timur? Nate ningali dereng? Dereng. Kalau sudah jam 6 sore matahari posisinya wonten pundi? Nah, seniki istiqomahnya matahari juga adalah selalu berada pada posisinya di waktu yang Allah tentukan dan tidak pernah akan sedikit pun bergeser atau berkurang disebabkan ada musim hujan atau panas. Memang terkadang agak geser ke selatan atau agak geser ke utara, tapi tetap pada posisi di sebelah timur. Istiqomahnya matahari sejak mulai diciptakan adalah memberikan sinar tanpa pamrih. Istiqomahnya matahari selalu memberikan sinar yang terang, baik kepada orang mungkar, kepada orang yang jahat, kepada orang yang solih, kepada orang yang gemar bersedekah atau berzakat, atau yang pelit sekalipun, matahari tetap istiqomah. Bapak Ibu rahimana rahimakumullah, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pandangan hati, membuka pandangan mata. Istiqomahnya matahari perlu dicontoh. Ini yang terbesar adalah matahari dari sekian banyak makhluk yang dapat kita lihat di alam dunia. Berikutnya, yang agak kecil lagi adalah rembulan. Rembulan istiqomah mboten Bapak Ibu? Seniki sampun tanggal pinten Hijriah? Wau dalu traweh ingkang kaping pinten? Kali likur. Tingali posisi rembulan pada tanggal 22 malam. Apakah masih utuh atau sudah berkurang dari kesempurnaannya bulan purnama? Berkurang. Dan ketika nanti pada tanggal 30 persis akan menampakkan kesempurnaannya sudah melalui tanggal 1, 2, sampai 20, sampai 29, maka begitulah kesempurnaannya rembulan bisa dijadikan sebagai patokan sudah takbir atau belum pada bulan Idul Fitri atau Syawal. Istiqomahnya rembulan senantiasa memberikan kesejukan, baik orang yang maksiat, naudzubillah, di Baturaden ya orang menikmati rembulan, yang ada di masjid juga menikmati bagaimana rembulan ketika berada di posisi yang sempurna, yaitu purnama. Rembulan senantiasa memberikan kesyahduan dan kesejukan, kelembutan cahayanya. Bapak Ibu rahimakumullah, seniki beralih dari matahari dan rembulan. Pohon-pohon yang berbuah, nate jenengan ningali istiqomahnya setiap kali tanaman asal ditancap mesti urip, dan kemudian kalau sudah berbunga akhirnya berbuah. Nah, inilah bahwa
masing-masing makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan untuk istiqomah, dan istiqomahnya lagi adalah semua makhluk itu berfungsi untuk menjadi pelayannya manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, semua alam telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia, agar manusia bisa beribadah, agar manusia bisa bersyukur kepada Allah, maka seluruh alam ditundukkan untuk manusia. Nah, sehingga istiqomahnya manusia, mari kita lihat Bapak Ibu, kita introspeksi dan kita melihat apakah kita sudah termasuk orang yang istiqomah atau belum. Contohnya adalah bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan yang kalau kita selalu getarkan bibirnya, gerakan lidahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada kita. Maka istiqomahnya kita salah satunya adalah mengucapkan raditu billahi rabba. Monggo sareng-sareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau dipenggalih, dimaknani dan dikaji tentang maknanya ini, maka kita akan mendapatkan solusi di dalam kehidupan melalui istiqomahnya ikrar kita. Raditu, aku rela, billahi rabba, dengan Allah sebagai pengaturku, sebagai Rabbku. Raditu, aku ridha, billahi, dengan Allah, Rabban, sebagai pengatur dan sebagai pelindung dan sebagai pendidik serta yang menentukan kehidupanku. Orang yang selalu berikrar dengan hati yang penuh ikhlas, maka Allah pun akan mengatur sebagaimana pengakuan orang yang mengakui tentang Allah sebagai pengaturnya. Yang kemudian Bapak Ibu, orang yang di dalam kehidupannya mempunyai istiqamah ucapannya misalnya adalah setiap pagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran atau memberikan perintah untuk bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sareng-sareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bertasbih. Fasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ada sebuah kisah Bapak Ibu tentang manfaat dari bertasbih. Manfaat bertasbih adalah menjauhkan dari derita, menyelamatkan dari bencana, memberikan solusi terhadap semua kebuntuan. Kisahnya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Siapa itu Nabi Yunus? Adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah mandat, perintah untuk menyeru menjadi dai di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengingatkan kepada orang yang tidak pernah bertakbir, tidak pernah mengagukan Allah, tidak pernah menghadirkan Allah dalam dirinya, tidak mengenal siapa pencipta alam raya, dan tidak mengenal akan kemana kehidupan yang selanjutnya kekal akan abadi di mana. Allah utus Nabi Yunus dari kejauhan negeri untuk menjadi pengingat dai di negeri Ninawa. Nabi Yunus datang dengan cara berlabuh dermaga melalui kapal perahu yang akhirnya sampailah ke negeri Ninawa, yang dimana negeri Ninawa itu Bapak Ibu orang-orangnya rajin, menyembahnya pagi, sore, siang, tetapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu membesarkan berhala dewa yang mereka yakini.
Mereka rajin bekerja sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya. Satu saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada negeri Ninawa bahwa negeri diciptakan oleh Allah, yang berhak disembah adalah Allah, dan semua alam telah ditundukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka selalu mentaati perintah. Nabi Yunus datang dengan membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kalimat-kalimat syahadat. Syahadatnya tauhid seperti syahadat yang kita ucapkan. Monggo Bapak Ibu bareng-bareng syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kalimat yang dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai dengan Nabi Yunus, Nabi Isa, semuanya sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Mengakui dan menyaksikan bersungguh-sungguh bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus diberikan oleh Allah mandat, sampaikanlah kepada masyarakat Ninawa untuk bersyahadat kepadaku. Masyarakat Ninawa tidak mau bersyahadat, tidak mengenal. Nah, disinilah Bapak Ibu, seorang dai diuji oleh Allah kesabarannya. Mengajak orang kadang tidak mendengarkan, tetapi jangan patah hati atau putus asa. Karena sebagaimana contohnya Nabi Yunus ketika menyeru orang-orang Ninawa yang kayaknya telinganya enggak mendengarkan, tapi ternyata mereka ada yang mengingat. Ketika Nabi Yunus sudah mengingatkan, waktu pagi bertakbirlah untuk Allah, bertasbihlah untuk Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, waktu siang, waktu malam, dan seterusnya. Dakwahnya Nabi Yunus seolah-olah tidak dihiraukan, tetapi mereka selalu diingatkan, jika Allah tidak diesakan atau Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan dan mengagungkan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan kepada umat yang seperti itu. Mereka menantang kepada Nabi Yunus, wahai seorang yang mengaku menjadi nabi, jika benar kata-katamu, mana buktinya? Semua para nabi ketika berdakwah mereka ditantang untuk membuktikan bahwa ajarannya adalah benar. Nabi Yunus mengatakan bahwa semua alam tunduk kepada Allah. Angin tunduk, hujan tunduk, panas tunduk, gunung tunduk, lautan tunduk, dan semuanya tunduk kecuali orang-orang yang kafir dan makhluk-makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus keliling dari pasar ke toko, dari toko ke rumah, masing-masing orang didatangi. Dengan cara pertama sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Hampir semuanya menolak dakwahnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan negeri itu dengan merasa berat hati, putus asa. Jengkel mboten Bapak Ibu kalau sambendina ngajak tiang cuman diiwi-iwi mawon, ngecek kabeh, kira-kira kesel mboten? Nah, mangkel nggih. Ini juga yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pindah, pokoknya mutunglah, cara bahasa Banyumas, mutung. Ini negara atau negeri Ninawa ora bisa diarep-arep masyarakatnya. Akhirnya Nabi Yunus jengkel dalam hatinya, nanti tunggu yang apa Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan kepada negeri Ninawa itu. Nabi Yunus pagi bertasbih, siang bertasbih, ngajak kawannya, nggak ada yang mau bertasbih. Akhirnya terkenal Nabi Yunus adalah nabi yang gemar bertasbih. Coba tasbihnya Nabi Yunus sareng-sareng kita ikuti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng-bareng. Ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Kaping 3, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Kula nate dipun ijazahi dening guru kula Simbah Kiai Hadratus Syekh Najmuddin Bendasari punika supados dipun waos kaping 11 ba'da maghrib. Kaping 11 ba'da maghrib. Manfaatipun insyaallah semua kesedihan yang menimpa, semua hajat yang tertunda Allah akan datangkan, semua hajat bisa terkabulkan dan semua kesedihan bisa dihilangkan. Jenengan menawi kepengin ngamalaken monggo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga terkenal adalah sebagai tasbihnya orang yang sedang sakit. Amalan yang kalau diucapkan sedang sakit maka Allah gugurkan dari setiap rasa sakitnya dosa yang dia miliki. Kalimat yang selalu terucap oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, didengar oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat bahwa di dalam hatinya Nabi Yunus kesendirian malam yang gelap, terang juga membaca tasbih, hujan juga membaca tasbih, apalagi sedang terang dan dalam keadaan yang bahagia. Saat sedih membaca tasbih, saat gundah gulana membaca tasbih, saat berbahagia membaca tasbih. Nabi Yunus dikenal adalah Nabi yang gemar bertasbih. Akhirnya ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan negeri Ninawa dalam keadaan kepripun wau, rasanya nyesek, ngajak tiang boten wonten ingkang gubris, diajak teng masjid, diajak ken salat boten wonten ingkang derek. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan Ninawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan atau tidak mengizinkan perginya Nabi Yunus sebelum umat masuk Islam atau bersyahadat. Nabi Yunus berusaha untuk keluar dari negeri Ninawa itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Yunus niku tumbas tiket kangge nyebrang lautan, tumbas tiket perahu. Kalau seperti bapak-bapak yang gadah saudara-saudara di Palembang atau di Sumatera atau di Medan, biasanya beli untuk pelabuhan pelayaran adalah ngantri untuk membeli tiket perahu. Di saat Nabi Yunus sudah membeli perahu, tiketnya itu sudah di tangan, semuanya naik, Nabi Yunus pun naik ke perahu. Semua sudah membawa barang dan semua sudah siap, kapal pun berangkat. Yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kapal niku oleng kaboten penumpang. Pripun? Kaboten Nah, resikonya kalau dibiarkan maka seluruh penumpang yang ada di kapal itu tenggelam semua. Celaka mboten? Celaka. Akhirnya punya usul, musyawarah sudah dilakukan, harus ada undian. Apa yang diundi? Yang diundi adalah siapa yang mendapatkan undian untuk dilemparkan ke lautan, meringankan beban kapal, maka dia harus menerima akibatnya. Pokoknya diundi. Ada penumpang 500 orang, diundi semua. Setelah dikocok, ambil yang ditulis namanya atau yang tertulis lempar, berarti dilempar. Lemparnya kemana? Ke lautan. Bapak Ibu lihat, kira-kira orang mengambil undiannya senang apa takut? Takut, karena undiannya kalau tulisannya bebas berarti nggak dilempar. Kalau tulisannya dilempar ke lautan. Akhirnya dikocoklah, semua penumpang sudah ngambil. Yang dilempar itu satu. Ketika undian pertama jatuh namanya, kemudian dibuka Nabi Yunus. Gimana?
Nabi Yunus harus dilempar ke dalam lautan. Tapi orang-orang mengenal kayaknya bukan ini yang menjadikan kapal terlalu berat penumpangnya. Akhirnya Nabi Yunus tidak direlakan oleh kawan-kawan yang ada sesama penumpang. Jangan, kayaknya orang ini orang baik, jangan dilempar. Mereka pun akhirnya bermusyawarah, kita undi yang kedua, undian lagi. Setelah diundi, yang akan dilempar adalah orang yang mendapati tulisan lempar. Setelah diundi yang kedua, jatuh kepada siapa? Orang yang sama. Berarti Nabi Yunus. Deg-degan buatan. Nah, deg-degan. Sampai yang ketiga, karena semua penumpang mengatakan wajahnya, tampangnya ini orang baik, maka kita selamatkan. Carilah, mudah-mudahan bukan orang ini, karena dari wajah dan dari tampangnya ini bukan orang-orang yang sembarangan. Sayang kalau orang ini dilempar. Akhirnya sampai diusulkan, kalau begitu coba kita undi yang ketiga. Nanti kalau undian yang ketiga jatuhnya kepada orang yang sama, maka tidak ada jalan keluar kecuali harus dilemparkan. Setelah diundi yang ketiga, siapa yang mendapatkan giliran untuk dilempar, Bapak Ibu? Orang yang sama juga, Nabi Yunus alaihissalam. Artinya takdir Allah kalau sudah terjadi maka tidak bisa dielakkan. Walaupun satu kapal menolak untuk melemparkan Nabi Yunus, siapa yang bisa mencegah? Tidak ada. Karena memang Allah menghendaki bahwa Nabi Yunus tidak boleh keluar dari negeri Ninawa. Walaupun naik kapal, dia harus kembali lagi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, Nabi Yunus adalah nabi yang terkenal dengan istiqomah baca tasbihnya. Monggo sarang-sarang mau tasbihnya Nabi Yunus malih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengatakan kepada dirinya, mengakui keberadaannya adalah sebagai hamba yang salah, zalim terhadap dirinya, zalim kepada perintah Allah karena ditugasi untuk menjadi dai, tetapi berat kemudian dia meninggalkan dengan mengucapkan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang menentukan segala permasalahan kecuali-Mu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali-Mu ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Akhirnya Nabi Yunus melemparkan dirinya ke laut. Kira-kira laut cetek nopo dalam? Lautan pundi sing biasanya kapal lewat kemudian dangkal? Wonten? Boten. Nabi Yunus ketika melemparkan dirinya ke tengah-tengah lautan, Allah sudah siapkan ada kendaraan yang sama seperti kapal, tetapi memang ini kapal bukan kapal biasa, kapal selam berbentuk ikan. Nabi Yunus melemparkan dirinya, ditangkap oleh ikan namanya Nun. Wal qalami wa ma yasurun. Ikan sudah memang waktunya untuk menangkap Nabi Yunus. Nabi Yunus enggak melemparkan diri juga ikannya tetap datang. Akhirnya jatuhlah Nabi Yunus ke mulut ikan. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat pada surat Al-Anbiya, kira-kira ikan itu kalau makan orang dikunyah mboten? Napa langsung leg? Nabi Yunus tidak dimakan seperti makan yang dikunyah, tetapi seperti jenengan nguntal kapsul, nguntal obat. Kalau nguntal obat kapsul biasanya dimamah mboten?
Bayangkan kalau Nabi Yunus waktu itu dimamah oleh ikannya, wah rampung, hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang tidak menginginkan Nabi Yunus meninggal sebelum berhasil ngentaskan kemusyrikan negeri Ninawa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ikan yang besar itu tidak menyiksa atau tidak memakan seperti makanannya orang, tapi adalah memangsa Nabi Yunus dan terjaringlah Nabi Yunus di insangnya. Jadi tidak masuk ke dalam perutnya, Bapak Ibu. Nabi Yunus nempel di insangnya. Nah, setelah itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Di dalam tafsir ada yang mengatakan lebih dari 10 hari, bahkan sampai 40 hari 40 malam. Pinten? 40 hari 40 malam. Ternyata ini adalah riyadhah. Ternyata ini adalah tirakat. Ternyata ini juga adalah bagian dari cara Allah membersihkan dosa seseorang. Cara Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa seseorang itu salah satunya adalah diberikan ibadah pengasingan diri atau yang disebut dengan riyadhah itu 40 hari. Seperti juga Nabi Musa alaihissalam yang dipanggil oleh Allah dan kemudian bermunajat selama 40 hari. Kalau kita umat Islam diperintahkan berpuasa pinten dinten 3 doso din 1 bulan penuh, dan lebih bagus lagi diikuti setelah 1 bulan adalah 6 hari setelahnya pada bulan Syawal yang tidak jauh-jauh dari 40 hari. Ternyata Nabi Yunus di dalam prosesnya mendapati suara-suara yang selalu mengingatkan untuk bertasbih. Dan karena malaikat juga mendengar tasbihnya Nabi Yunus ketika masih ada di daratan, ketika masih sehat, ketika masih bebas, Nabi Yunus bertasbih. Dan ketika sudah berada di mulut ikan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk nabi yang ahli bertasbih, itu Allah tidak pernah akan menyelesaikan dari gelapnya malam di tengah-tengah lautan dan di tengah-tengah gelapnya ikan. Jadi ada 3 kegelapan. Gelapnya malam di dasar lautan, di mulut ikan. Jenengan kira-kira pernah mboten dalam kehidupan sudah lagi peteng atine, peteng rezekine, peteng suasane. Nate mboten? Rasane mboten lagi sehat, badan greges, dilalah rezekine mboten gadah, dulure ora pada teka. Dilalah alam ya kayane lagi mboten bersahabat, udan bae sing ngajeng ngenteni panas ora panas-panas, sing ngajeng medal mboten medal-medal, awake lagi sakit, ora duwe duit. Pernah mboten kira-kira? Di dalam kegelapan ada yang gelap lagi. Nah, kalau yang lagi belajar misalnya, lagi belajar, lagi sekolah, lagi jadi mahasiswa, sudah lagi banyak masalah, nggak punya uang, lagi nggak pernah ditengok, kiriman nggak teka-teka, uang juga sudah habis, badan lagi sakit. Nah, ini biasanya tambah pusing lagi adalah kalau ada masalah yang sangkutannya dengan orang lain. Contohnya ditagih utang misalnya. Badan sakit ditagih hutang, orang bisa kerja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nabi Yunus lebih dari yang Bapak Ibu bayangkan sulitnya.
lebih dari apa yang dibayangkan oleh kita di saat hatinya itu sudah tersayat-sayat karena izin dumateng Gusti Allah, kemudian berat menanggung resiko apa yang menjadi bagian dari amanah yang besar dari Allah di masyarakat, yang kemudian juga tidak berdaya di dalam perut atau di dalam ikan yang kemudian gelapnya malam di tengah-tengah lautan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang istiqamah dalam bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka akan kekal di dalam kegelapan dosa, kegelapan siksa atau kegelapan sanksi sampai hari kiamat dibangkitkan. Nah, ini manfaat dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus akhirnya yang berada dalam mulut ikan ini, ikannya nggak betah. Kayak jenengan kalau keselilitan habis sahur, dahare enak kali iwak, dilala ada yang nyangkut, itu rasanya kepengen ngetok. Ikan juga sama. Ikan ini nggak betah, ada apanya gitu. Akhirnya disemprotan keluar. Ikan akhirnya menepi ke tepian pantai. Akhirnya disemprotkanlah Nabi Yunus keluar dari mulut ikan. Nah, Nabi Yunus akhirnya mendarat dengan paksa, tergeletak. Dan di sanalah Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui tanaman-tanaman yang ada di pinggir pantai. Ada yang mengatakan tanaman itu adalah semangka, ada yang mengatakan tanaman itu adalah waluh. Jadi waluh itu kan tanaman pantai yang bisa berbuah dan bagus buahnya. Itulah yang didahar oleh Nabi Yunus. Ada yang mengatakan lagi tanaman pantai adalah seperti semangka itu. Antara waluh dengan semangka mirip. Akhirnya Nabi Yunus bertahan. Dengan waktu yang tidak lama, Nabi Yunus ditemukan oleh beberapa nelayan. Ketika Nabi Yunus sudah terbaring lemas, loyo karena 40 hari berada di dalam pengasingan, di dalam perut ikan, di dalam mulut ikan, dan Nabi Yunus akhirnya mendapatkan pengobatan dari masyarakat sekitar pantai. Setelah Nabi Yunus sudah siuman, sudah seger, ditanya, "Bapak dari mana, mau kemana?" Geletak di pinggir pantai sendirian, tidak ada kawan. "Bapak badhe teng pundi, saking pundi?" Nah, akhirnya minta diantar ke tempat di mana Nabi Yunus dulu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke negeri Ninawa. Akhirnya rame-ramelah Nabi Yunus diantar ke negeri Ninawa. Apa yang terjadi di negeri Ninawa? Masyarakatnya sudah berubah. Perubahannya adalah ketika Nabi Yunus pergi, mereka yang sedang beribadah menyembah berhala tiba-tiba terkena badai topan yang paling besar, sehingga semuanya porak-poranda, bangunannya berantakan, harta yang mereka pun memiliki banyak yang hilang disebabkan banjir bandang, dan juga adalah angin besar topan yang menghancurkan pohon dan semua gedung-gedung yang mereka miliki. Mereka ketika terkena banjir dan topan itu, yang diingat siapa? Nabi Yunus. Dulu pernah ada orang yang mengingatkan, jika tidak cepat bertauhid dan bertaubat kepada Allah akan terkena bahaya. Sehingga mereka merindukan, coba kalau orang itu datang, kita akan selamat. Dan semuanya sepakat, kita harus mencari orang yang berdakwah dulu. Nabi Yunus datang di saat mereka sedang merindukan kedatangannya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur berkat tasbih la ilaha illa
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasa pasrah, rasa menyerah, mengakui kesalahan, ini nomor satu untuk bisa diterimanya taubat. Orang yang dengan ketulusan hati mengatakan bahwa kesalahan ada pada diriku dan kesempurnaan milik Allah. Allah tidak pernah salah dalam menentukan segala sesuatu. Nah, akhirnya Nabi Yunus datang ke negeri Ninawa, dan negeri Ninawa menyambut dan menginginkan, mari tolong kami ajari apa yang harus kami lakukan. Nabi Yunus diterima oleh negeri Ninawa, dan akhirnya mereka bersyahadat sebagai syahadat yang menjadi pengakuan dan kesaksian bahwa asyhadu alla ilaha illallah, mengakui bahwa semua alam ini adalah milik Allah dan hanya Allah yang mengatur segala alam. Nah, ini adalah manfaat dari istiqamah mengucapkan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, salajengipun Bapak Ibu, bahwa orang yang istiqamah mengucapkan la ilaha illallah, sareng-sareng la ilaha illallah, lagi la ilaha illallah, dilengkapi Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tatanazzalu alaihimul malaika, manusia yang ucapannya pagi mengucapkan la ilaha illallah sampai berapa banyak tidak ada hitungan. Artinya tidak dibatasi 100 atau tidak dibatasi 200, tetapi adalah seperti Allah tidak membatasi nafas kita. Jenengan pernah minta, ya Allah, satu hari tolong saya diberikanlah nafas yang lebih panjang lagi. Kita diberikan oleh Allah nafas bebas, mau nafas pendek, mau nafas panjang, silahkan bernafas. Tapi kita mau mengucapkan la ilaha illallah saja harus pegang tasbih, harus kitanya kayaknya kalau sudah 100, sudah banyak. Padahal kita tidak pernah menghitung tasbih atau nafas kita yang keluar masuk itu sudah berapa kali. Nah, apa kira-kira gratis kanan-kanannya? Nah, Bapak Ibu ingkang kalau muliakan, siapa yang istiqamah mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Rabbunallah ini, maka di saat dia sudah lemes manusia itu adalah di saat akan sakaratul maut, atau di saat-saat sudah menjelang ajal tiba. Menjelang ajal tiba, kira-kira lemes napa kuat? Sakarat niki kira-kira tiang menawi sekarat lemes napa mboten? Maka kita dianjurkan puasa. Salah satunya adalah ketika menghadapi sakaratul maut itu orang bisa kehausan lebih daripada hausnya puasa di tengah hari. Orang yang tidak pernah puasa, Bapak Ibu, kalah ketika sakaratul maut. Apa yang datang? Yang datang adalah godaan dari jin setan yang musyrik. Mereka akan memurtadkan orang-orang yang muslim yang tidak kuat. Jadi ujian kita yang besar sekali adalah di saat sakaratul maut. Maka orang yang sedang ajal tiba harus ditalkin, harus diajari bagaimana kembali mengucapkan Allah, 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 karena disitulah ambang antara sadar dengan tidak. Orang-orang yang tidak pernah berpuasa berat untuk menghadapi hausnya di saat sakaratul maut. Nih, yang berikutnya, orang yang dengan istiqamah mengucapkan la ilaha illallah, maka para malaikat akan datang seperti keluarga yang ketika ada saudaranya yang sakit, malaikat akan selalu mengunjungi,
akan selalu memberikan pendampingan dengan kata-kata jangan sedih, jangan bingung, jangan khawatir, bahwa Allah telah menyiapkan untukmu tempat yang sangat indah dan sangat tenang dan sangat bagus untukmu. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di sana ada nahnu awliyaukum, kami yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi kalau ada orang sakaratul maut takut, hidupnya la ilaha illallahnya tidak pernah lupa, maka malaikat akan menenangkan, jangan takut. Karena ucapan-ucapan kamu setiap hari la ilaha illallah rabbunallah itulah yang menjadikan rasa takut akan dicabut oleh Allah dan akan diganti dengan ketenangan. Nah, Bapak Ibu ingkang kula muliakan, siapa saja yang istiqomah dengan mengucapkan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan jaga di saat dia sedang mengalami ketakutan di saat menjelang kematiannya. Nah, ini untuk masalah istiqomah mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat thayyibah. Ada kabar gembira lagi adalah Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang istiqomah jamaah, biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selalu di masjid, kemudian ada uzurnya misalnya sakit, maka sakitnya itu dihitung oleh Allah juga sedang berjamaah, karena yang menghalangi jamaah adalah sakitnya, padahal sakit itu adalah dari Allah. Maka orang yang sudah istiqomah berjamaah, pahalanya tetap mengalir walaupun tidak berjamaah disebabkan sakit. Nah, Bapak Ibu kalau sedang bepergian misalnya, padahal biasanya di shaf pertama yang paling cepat datangnya, sebelum imam datang dia sudah datang. Bepergian oleh Allah juga dicatat, karena bepergiannya adalah disebabkan adalah urusan-urusan di dalam agamanya atau keluarganya, maka kewajiban jamaahnya itu tetap mendapatkan bagian, yaitu adalah biasanya di shaf pertama ditulis pahalanya shaf pertama. Nah, sehingga istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan ini harus kita biasakan, karena tidak ada orang hidup akan berakhir sebagaimana dia kebiasaannya. Orang yang berakhir hidupnya itu adalah biasanya sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, mengakhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita biasakan mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Biasakan dan istiqomahkan kita berada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi atau yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridhoi. Kalau kita sudah terbiasa berada di tempat yang Allah ridhoi, maka insya Allah kemana saja kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang diridhoi. Dan mari kita biasakan kalau setelah menyelesaikan sesuatu membaca hamdalah. Mengawali segala sesuatu istiqomahkan dengan mengucapkan bismillah. Menyudahi menyelesaikan sesuatu dengan baca hamdalah. Nanti kita akan mendapatkan dari keberkahan basmalah dan alhamdulillah. Salah satunya adalah diakhiri oleh Allah hidup kita dengan pujian dari Allah. Sebagaimana kita mengakhiri segala sesuatunya dengan memuji Allah, maka kita diakhiri oleh Allah ajalnya juga dengan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi Ramadan yang sudah mendidik kita untuk istiqomah berjamaah lanjut istiqomahnya. Mudah-mudahan Ramadan yang telah mendidik kita disiplin dalam masalah daharan dan minuman, mari kita disiplin dalam makanan dan minuman. Yang halal harus kita dekatkan, yang haram harus dijauhkan. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah, kapan waktu yang Allah Subhanahu wa taala senangi dan kapan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mangkaten monggo kawula aturaken dumateng sedaya jamaah, barangkali wonten ingkang badhe bertanya. Monggo. Nah, setunggal wonten malih ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oh, bapak-bapak dulu, monggo bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wonten malih? Masih wonten? Satu lagi, nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, cukup 3 penanya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk penanya yang pertama, apa kaitannya istiqomah, iman dan takwa dan bagaimana penjabarannya? Bapak Ibu rahimakumullah. Amalan yang pertama harus kita lakukan pertama adalah keimanan. Mulai dari menghadirkan keyakinan di dalam hati tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mengakui keesaannya, mengakui agamanya dan mengakui nabinya dan mengamalkan ajaran nabi. Kemudian kita istiqomah. Iman dulu, takwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya setelah orang yang beriman itu beramal. Orang yang beriman dan beramal maka takwa itu akan menyertai. Kemudian istiqomah adalah untuk iman sendiri perlu adanya penguatan. Pagi kita sudah misalnya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka istiqomah itu adalah untuk tidak pernah meninggalkan pengakuan di pagi hari kalau sudah sampai siang. Bapak Ibu, kalau pagi tadi kita sudah nawaitu puasa, orang yang istiqomah nanti siang juga walaupun di depannya ada hal-hal yang bisa mengganggu orang puasa, dia tetap istiqomah, saya sedang puasa. Iman pagi, istiqomah di siang adalah menjaga bagaimana agar siang ini tidak rusak imannya. Nanti sampai sore kayaknya kerja berat terus kemudian tenaga habis, ini kalau nggak istiqomah dalam keimanan bisa medot.
Ya, karena gangguan dan godaannya semakin besar. Istiqomah ini adalah menguatkan keimanan agar keimanan yang sudah ada di dalam hati ini terus terjaga dengan sebaik-baiknya. Tidak ada manfaatnya orang yang istiqomah tetapi dia tidak beriman. Karena istiqomah itu adalah bentuk buahnya orang yang beriman. Orang yang beriman untuk menjaga selalu keimanannya adalah dengan keistiqomahannya dalam hal ibadah. Salah satunya begini lagi. Jamaah yang jenengan lakukan ini, subuh misalnya, ini kan karena pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia, Ramadan lebih kuat imannya, nanti Syawal mulai turun lagi. Kadang sebelum Syawal saja di akhir-akhir Ramadan banyak yang sudah meninggalkan masjid. Ini namanya sudah tidak istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah membiasakan keimanan berlanjut sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai pagi iman, siang kafir, malamnya meninggal dalam kekafiran. Itu namanya tidak istiqomah syahadatnya dalam kehidupan. Nah, kesimpulan bahwa tidak berpengaruh istiqomahnya orang dalam kehidupan kalau bukan karena keimanan. Orang yang istiqomah dan istiqomahnya itu adalah karena Allah, dan di dalam agama yang disebut orang yang istiqomah memang adalah orang yang mempunyai hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkalnya segala masalah adalah iman. Bapak Ibu kalau sudah beriman dijamin selamat. Keselamatan ini akan terus dimiliki oleh seseorang yang selalu terus menerus mengingatkan diri dalam kebaikan. Itu yang disebut adalah istiqomah. Oke. Berikutnya yang penanya kedua. Penanya kedua adalah ini yang dari sholat dulu. Sholat tarawih imamnya ngebut, makmumnya gimana? Meninggalkan imam atau tetap bermakmum? Nah, ini masjid itu banyak pilihan kan, nggih? Banyak pilihan. Ada masjid ngebut, ada masjid yang tidak ngebut. Kalau bapak-bapak, kita punya ada namanya adab di dalam bermasyarakat. Adab bermasyarakat ada namanya hablum minallah wa hablum minannas. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu menjaga perasaan sesama masyarakatnya. Ada sebuah kisah ini yang pendek dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bapak-bapak. Satu saat ada seorang tabi'in. Satu saat ada seorang tabi'in sedang berada dalam perjalanan masjid musafir, dia berhenti dan sholat, mengikuti sholatnya orang yang tidak dikenal. Dan kemudian dalam sholatnya ini tidak seperti yang biasa lakukan dia. Sholatnya itu cepat sekali, cepat. Nah, kemudian dia tidak menegur kepada imam yang sudah sholatnya tidak seperti biasa dia lakukan. Pokoknya cepat. Nah, akhirnya sholat selesai, salam, dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ingin menyakiti hamba-Mu yang sholat, yang saya makmum kepadanya, dan sholat ini adalah untuk-Mu, maka kami telah serahkan apa yang telah kami lakukan. Tabi'in itu bermimpi dalam tidurnya bahwa yang kamu lakukan adalah semata-mata untuk menjaga hakmu kepadaku dan hakmu kepada saudaramu. Itu yang menjadikan kamu diterima sholatnya. Sholat itu untuk Allah, menjaga hablum minannas adalah dengan cara tidak merasakan atau tidak mengusik orang yang tidak dikenal. Tetapi kemudian Bapak Ibu, kalau ada batasan-batasan yang harus kita mufarokoh adalah imamnya itu bacaannya, Fatihahnya itu tidak benar, tidak pas. Tidak pasnya
kalau sebelum sholat makmum-makmum itu sudah siap, dan di antara makmum yang ada adalah ada orang yang lebih fasih darinya, kemudian imamnya itu siapa saja maju, nah maka orang-orang yang meninggalkan orang yang fasih untuk mengimami, kemudian dia tidak benar bacaannya, yang makmum lebih fasih ini tidak boleh melanjutkan imam yang fatihahnya memang nggak benar, bukan tidak baik, nggak benar. Nggak benar itu artinya kalau ayatnya 7 dia baca 6, atau ayatnya panjang dia baca pendek dengan kaidah-kaidah yang sudah melenceng. Itu kalau salahnya adalah fatal sekali, maka mufaraqah. Tapi kalau masalahnya adalah adab atau misalnya tumakninah yang memang karena minimnya pemahaman orang dalam tumakninah sehingga meninggalkannya. Nah, kalau sholatnya sholat sunat, maka Bapak Ibu seperti yang dilakukan oleh para imam-imam itu memang mendidik terlebih dahulu, mendidik imam-imam untuk melaksanakan sholat yang benar. Jangan sampai belum dididik ditinggal, itu nanti malah akan menyakiti, akan menyakitkan. Kalau sudah disampaikan berkali-kali, kalau dia masih seperti itu, lah boleh ditinggal. Nah, tapi kalau belum dinasehati, belum pernah diajak untuk bersama-sama perbaikan, ya sebetulnya adalah niatkan untuk bersama-sama menjaga silaturahmi dalam agama. Karena memang kita juga mempunyai keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan saling menjaga antara yang sudah pandai dengan yang belum pandai ini tetap akan terjaga. Berikutnya Bapak Ibu, memang harus mempunyai kesamaan pemahaman dalam sholat dan dalam beragama, di keluarga atau di luar keluarga. Pemahamannya adalah satu, sholat ini niru Kanjeng Nabi, itu satu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya itu seperti apa Kanjeng Nabi, ngikutilah para kiai ulama yang sudah mengamalkan dawuhnya Kanjeng Nabi di hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, berikutnya, sholat ini kepentingan kita untuk akhirat, bukan kepentingan kita dengan dunia. Ya memang orang yang melaksanakan sholat insya Allah dunianya dijaga, tetapi lebih kepada sholat ini adalah yang pertama kali akan ditanya di akhirat nanti. Nah, sehingga untuk itu pembenahan dalam sholat adalah harus dengan ilmu para imam dan para jamaah di dalam fikihnya sholat. Nah, berikutnya pertanyaan yang bagaimana caranya agar amaliyah Ramadan yang sudah bagus itu bisa istiqomah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah langsung mempunyai derajat alim, derajat langsung nabi, para nabi langsung diberikan derajat wali, tidak ada. Adalah proses satu demi satu langkah. Kalau kita ingin membiasakan kebaikan di Ramadan, juga satu langkah demi langkah yang lain biasakan seperti Ramadan. Contohnya, waktu kita imsak langsung berhenti makan. Siapkan sajadah untuk menuju masjid walaupun nanti sudah bukan Ramadan lagi. Kalau Ramadan kita sudah terbiasa puasa, biasakan Senin dan Kamis, pastikan minimal dalam satu pekan itu 2 hari. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang di Ramadan kita akan bisa terjaga. Kalau Ramadan saja kita bisa terus setiap hari sampai 1 bulan, nah Allah wajibkan kepada kita untuk istiqomah amalan-amalan yang baik, jangan sampai ditinggalkan. Contohnya sholat malamnya. Gimana sholat malamnya? Kalau Ramadan bisa 21 rakaat, di bulan selain Ramadan minimal 3 rakaat, 2 rakaat sunat, 1 witir, sudah. Insya Allah Bapak Ibu kalau terbiasa sebelum tidur witir,
sebelum tidur witir, nanti akan dibangunkan oleh Allah dengan mudah di malam harinya. Kayaknya badan itu kalau sudah witir itu diberikan setrum yang kuat oleh Allah, daya yang kuat. Kalau kita sekarang bertanya-tanya, ada orang yang tarawih 21, ada yang 11, kita agak berkomentar, tapi berkomentarlah setelah Ramadan kamu berapa rakaat. Nah, terbiasa minimal 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat sampai 11 rakaat. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau di bulan-bulan selain Ramadan, usahakan kita seperti bulan Ramadan bisa berbagi takjil, bisa berbagi makanan. Ini kita bisa lakukan. Senin berpuasa, buka bersama di masjid. Kamis berbuka puasa di masjid, atau sediakan di depan ada bagi yang puasa Senin dan Kamis, kami siapkan takjil. Nah, ini insya Allah kebaikan-kebaikan yang terus akan berputar. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau jenengan biasa Senin dan Kamis nanti akan terbawa suasana hati di bulan Ramadan. Syukur lagi yang sudah terbiasa Senin dan Kamis ditambah Yaumul Bid, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. 13, 14, dan 15. Barang siapa yang berpuasa 3 hari ini, Rasulullah SAW menyampaikan seperti orang yang berpuasa 1 bulan penuh. Pahalanya puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 itu seperti 1 bulan penuh. Maka ini biar istiqomah, kebiasaan yang sudah ada di amaliyah Ramadan bisa berlanjut. Ngaten? Penanya yang ketiga, dakwah kepada keluarga batasannya seperti apa? Di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Yang terbaik adalah dengan mengajak, selalu dahulukan hikmah. Hikmah itu adalah perlu kebijakan, kesabaran, dan kelembutan. Tetap dilembuti, tetap disabari, dan tetap harus istiqomah dalam menyampaikan. Tidak perlu dipaksa, karena memaksa itu tidak ada di dalam perintah agama. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa. Mendidik harus. Kalau anak kecil memang kata-katanya agak sensitif, apakah dia dipaksa atau dibiasakan? Dibiasakan, bukan dipaksa. Karena kalau sudah jam 7 misalnya anak-anak sekolah, itu paksaan atau didisiplinkan. Nah, antara tertib dengan paksa beda. Dibiasakan untuk tertib masuk. Nah, nanti secara tidak langsung dia akan menjadi baik. Bapak Ibu, berdakwah kepada keluarga atau kepada orang lain sikapnya sama. Harus dengan mau'izah hasanah atau dengan uswatun hasanah, keteladanan. Cerita saja kadang-kadang jauh dari hasil. Contohkan, berikan seperti apa sebetulnya yang Bapak mau sholat itu di masjid, Bapaknya ke masjid. Ingin memberikan contoh membaca Al-Quran, jangan hanya perintah baca 1 juz, baca 2 juz, tapi pegang Quran, tunjukkan, dengarkan kepada mereka membaca itu seperti ini. Nah, hari apa baca apa, nanti terus ganti hari baca surat yang mana. Nah, ini adalah dengan cara memberikan keteladanan. Tidak hanya cerita saja kata orang, tetapi dia menjadi contoh dalam kebaikan. Nah, sampai batas kapan keluarga? Tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Orang mengajak kebaikan itu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bukan karena sudah punya istri atau punya suami sudah gugur. Mengurus atau menjaga dari api neraka bukan hanya saat masih usia sebelum menikah. Orang lain saja kita wajib mengingatkan, kalau dia memang tidak ingat harus diingatkan, tetapi tidak boleh memaksa. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten, mugi-mugi bermanfaat.
Mari kita berdoa semoga apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini dan semua amaliyah Ramadan kita Allah jadikan sebagai amal yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.